Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu kembali. Insya Allah kita tetap dapat barokahnya, karena ini meskipun secara online insya Allah termasuk kita duduk di dalam majelis ilmu. Paling tidak kita niatkan menghadiri pertemuan ini dengan 5 hal ya. Yang pertama, niatkan untuk memenuhi undangan Allah dan Rasulnya. Yang kedua, kita niatkan untuk berjihad. Berjihad apa maksudnya? Berjihad untuk melawan kebodohan. Yang ketiga, kita niatkan untuk mencari bekal untuk kehidupan sudah mati atau golek sanguni pati gitu. Yang keempat, untuk silaturahim. Silaturahim ini kata Rasulullah bisa menambah rezeki dan memperpanjang umur. Yang kelima, kita niatkan ngaji ini untuk sama-sama mensiarkan agamanya Allah. Paling tidak itu kita niat ngaji. Semoga dengan begitu kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, seperti pagi ini, tema kita pagi ini belajar keluh kesah. Mudah-mudahan paling tidak setelah ngaji ini sudah tidak ada lagi keluh kesah, sudah tidak hobi mengeluh. Kata Rasulullah, orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah salah. Orang yang baik itu adalah orang yang bersalah dan mau memperbaiki kesalahannya. Tidak ada manusia yang sempurna. Pada hakikatnya kesalahan itu adalah karena sebelumnya dia tidak mengerti, dia tidak mengetahui kalau perbuatannya itu adalah salah, atau sebelumnya dia tidak tahu mana yang benar ya. Seperti kita pernah mendengar kisahnya seorang badui yang kencing di masjid. Nah, para sahabat marah kan, tapi sama Rasulullah dicegah supaya enggak memukul orang itu. Ternyata apa? Setelah sama Rasulullah dijelaskan, orang badui ini ternyata enggak tahu kalau enggak boleh kencing di masjid gitu. Hakikatnya gitu. Yang namanya kesalahan itu karena sebelumnya enggak tahu. Makanya apa? Enggak berdosa. Yang menjadi masalah adalah kalau kesalahan itu dilakukan berulang kali. Kalau kesalahan itu dilakukan berulang kali, apalagi menjadi kebiasaan. Nah, seperti tema kita pagi ini, mengeluh sekali, 2 kali, mungkin 3 kali masih dikatakan wajar lah. Tapi kalau sudah berulang-ulang bahkan menjadi kebiasaan, bendino sambat, nah inilah yang menjadi masalah. Melakukan kesalahan untuk pertama kali karena dia nggak tahu, nggak apa-apa, nggak ada hukumnya. Tapi melakukan kesalahan yang berulang kali ini tidak lagi bisa disebut sebagai suatu kesalahan, tapi adalah suatu pilihan. Kita lewat suatu jalan yang licin, kemudian karena nggak tahu akhirnya jatuh, masih wajar ya. Kemudian besoknya lewat situ lagi, jatuh lagi, besoknya diulangi lagi, jatuh lagi di situ. Ini tidak bisa disebut sebagai suatu kesalahan, tapi pilihan. Kemudian sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang mau memperbaiki kesalahannya. Kalau sudah merupakan sebuah pilihan, maka dia berdosa karena sudah berulang-ulang. Tapi jangan khawatir, Allah itu rahmatnya luas. Allah itu selalu mengampuni dosa-dosa hambanya bagi yang mau. Ternyata Allah mempunyai cara untuk mengampuni dosa-dosa hambanya. Ada 3 cara Allah itu mengampuni dosa manusia. Ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan bertaubat. Dari mana tahunya? Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khotta'un. Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan. Wa khairul khotta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat dari kesalahannya. Jadi taubat ini bisa menjadi wasilah untuk diampuninya dosa-dosa manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah mengampuni dosa manusia itu apabila berbuat baik. Jadi perbuatan dosanya ini selalu dia dampingi dengan perbuatan kebaikan. Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan salah itu, ikutilah perbuatan buruk itu dengan kebaikan, maka niscaya dia akan menghapuskannya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaullah dengan manusia itu dengan akhlak yang baik. Jadi perbuatan yang baik itu bisa menghapuskan perbuatan yang buruk. Yang pertama dengan bertaubat, yang kedua dengan berbuat baik. Yang ketiga adalah Allah mengampuni dosa manusia dengan cara diberikan musibah atau diberikan masalah, cobaan, atau istilah lainnya adalah ujian. Rasulullah bersabda, idza kasurat dzunubul abdi, apabila seorang hamba itu dosanya banyak,
walam yakul lahu min amalin liyukaffiraha, gak punya amal baik untuk hapus dosa-dosanya, fabtalahullahu bil hazani liyukaffiraha, maka Allah akan memberikan masalah, Allah akan memberikan ujian untuk menghapuskan dosa-dosanya. Nah, ini yang berkaitan dengan tema kita pagi ini. Allah mengampuni dosa manusia dengan cara diberikan musibah. Nah, kalau diberikan musibah itu bukan Allah benci pada kita, bukan, tapi karena sayang pada kita supaya kita itu menjadi bersih. Bagaimana pertemuan yang lalu, bagaimana tujuan diberikan ujian itu bukan untuk membinasakan manusia, tapi tujuannya adalah untuk membersihkan dosa-dosa manusia. Supaya apa? Supaya manusia itu bahagia gitu. Makanya kalau diberikan sama Allah suatu ujian, suatu masalah, jangan apa? Jangan banyak mengeluh, tapi lakukan lawannya, bersabarlah. Sebagaimana Luqman juga berkata, emas dan perak diuji keampuhannya dengan api, sedangkan orang mukmin diuji imannya dengan masalah. Dan setiap orang hidup itu pasti selalu mempunyai masalah, karena hidup itu adalah masalah. Hidup itu masalah, berbanding lurus dengan masalah. Kalau kita hidup berarti siap-siaplah menghadapi masalah. Itu risiko, itu risiko kehidupan.